Stanford University, and my interests are in distributed systems, which is essentially what a blockchain is. The precursor to blockchain existed many years before. Hi, and thanks for having me. I was actually Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap mengeklik tombol petir Be to the Moon. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan gua Raka di sini, dan video kali ini gua mau bahas lagi mengenai Pi Network. Dan sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang baru join di channel YouTube gua, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara subscribe channel ini supaya gua bisa berikan informasi mengenai Pi Network setiap harinya teman-teman. Oke, dan sini gua udah masuk daripada akun X Pi Network. Dan untuk pembaruan yang ada di sini masih sama seperti kemarin ya teman-teman ya, 1 hari yang lalu mengenai Pi Network Venture teman-teman. Oke, dan di sini gua udah mempersiapkan beberapa postingan yang mengenai Pi Network kedepannya seperti apa. Dan sebelum lanjut ke videonya, gua akan perlihatkan terlebih dahulu untuk harga Pi Network hari ini teman-teman. Oke teman-teman, dan sekarang gua udah masuk di bursa, dan untuk harga Pi Network untuk saat ini berada di kisaran 11.400 ya teman-teman ya. Dan ini adalah suatu hal yang tidak kita inginkan, karena kita kemarin udah melihat acara konsensus 2025 itu, dan nilai daripada Pi Network kembali turun teman-teman. Dan kemarin gua udah kasih sinyal buat teman-teman semua di postingan YouTube gua itu bilang kalau nanti ketika Pi Network ini menyentuh ya, ketika nanti akan menyentuh 0,5, kalian bisa persiapkan uang dingin kalian untuk buy Bitcoin teman-teman, untuk mengambil keuntungan di bursa ya teman-teman ya. Dan untuk sekarang Pi Network turun lagi dari ranking 26 ke 28, dan sekarang untuk supply yang beredar masih sama 7,15 miliar dari pasokan supply maksimal 100 miliar teman-teman. Oke, dan sekarang gua udah masuk di akun X gua sendiri ya teman-teman ya. Dan di sini gua banyak juga untuk postingan-postingan hari ini ya teman-teman ya, untuk gua bacakan buat teman-teman semua. Dan ini mengenai beberapa postingan yang mungkin kemarin teman-teman itu simpang siur ya, ada di postingan Bitcoin dan menyamakan Bitcoin gitu kan. Nah, seperti ini kan, seperti postingan Bitcoin gitu kan di akun X-nya itu. Nah, ini adalah suatu kemiripan, dan kita tidak tahu ya apakah memang Nicholas itu ikut campur dalam pembuatan Bitcoin. Kita juga tidak tahu. Tetapi apa yang gue perlihatkan di awal video itu mengisyaratkan bahwa Nicholas memang ada di sana teman-teman, di pembuatan Bitcoin. Dan itu tergantung asumsi teman-teman sendiri, apakah kalian mempercayainya, apakah kalian nggak mempercayainya, itu terserah kalian ya teman-teman ya. Yang gue yakini di sini untuk pionir semua pasti sudah paham dan sudah mengetahui ya apa yang terjadi di balik layar teman-teman. Oke, sekarang gue lanjut aja untuk bacain dari postingan Satoshi Nakamoto ya teman-teman ya. Dan ini mengenai konsensus kemarin, dan gue akan bacakan buat teman-teman semua. Konsensus 2025 bukan sekedar konferensi, melainkan sebuah manifesto. Ketika Dr. Nicholas Kokalis naik ke panggung, ia bukan sekedar pendiri, ia terdengar lebih seperti arsitek era digital baru. Inti dari visi Pi Network bukan hanya blockchain atau desentralisasi, tetapi kepercayaan dan aksesibilitas. Itu ya teman-teman ya. Dan kemarin dia mengatakan di acara konsensus itu sendiri bahwa saya di sini hari ini bukan untuk berbicara tentang teknologi, tetapi tentang kepercayaan teman-teman. Nah ini teman-teman, ini adalah suatu janji yang akan ditepati di masa depan teman-teman. Karena kita itu sebagai pelopor, karena masih banyak yang skeptis terhadap project Pi Network, tetapi kita dengan komunitas yang sangat-sangat besar mempercayai
dengan visi misi daripada Pi Network yang dikawal Dr. Nicholas Kokalis dan Cheng Diofan. Ini bukan pernyataan, melainkan janji, dan inilah yang membuat momen ini benar-benar revolusioner. Yang pertama itu ada dana Pi Venture senilai 100 juta, 1,6 triliun ya teman-teman ya, mendukung aplikasi dunia nyata yang dibangun di ekosistem Pi dengan investasi Pi dan USD. Kami tidak lagi sekedar menambang, kami sedang membangun. Kemudian yang kedua, OpenMainet sedang bergerak dengan KYC yang lebih cepat, infrastruktur node yang terdesentralisasi, dan sistem anti penipuan yang kuat. Pi diposisikan bukan sebagai token melainkan sebagai tulang punggung kepercayaan digital. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin saat ini belum KYC, kalian bisa kok masuk ke Pi Bangsa ya teman-teman ya, karena di situ kalian bisa KYC secara cepat teman-teman. 5 menit langsung jadi. Kalian cuma isi data diri kalian dan nanti di aplikasi Pi Network kalian akan ter-ACC sendiri teman-teman. Kalian tidak perlu bayar yang berapa itu, 100 US dollar itu nggak perlu teman-teman. Kalian cukup isi data diri aja. Oke, next. Kemudian yang ketiga, global ekspansi. Berfokus pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, dan Filipina. Penambangan seluler dan solusi Web 3 yang dilokalkan mengubah kehidupan nyata. Kemudian yang keempat, visi yang mengutamakan masyarakat. Nicholas Kokalis menjelaskan tidak ada yang memiliki Pi. Anda do. Hanya sedikit proyek yang mewujudkan semangat Web 3 sejati seperti ini. Konsensus 2025 menandai babak baru. Pi bukan sekedar koin, melainkan landasan peradaban yang terdesentralisasi. Dan Anda para pionir sedang menulis sejarah. Nah, ini teman-teman, memang ketika teknologi baru atau sesuatu yang baru itu banyak yang kadang nggak percaya atau skeptis terhadap apa yang baru ya teman-teman ya. Tapi ketika suatu hal-hal baru ini menjadi nyata, nah itu teman-teman, orang-orang itu malah baru menyadarinya teman-teman. Memang kebanyakan orang itu perlu bukti terlebih dahulu ya sebelum mereka terjun ke situ. Tapi untuk cara pandang gua dan mungkin cara pandang pionir itu beda sama yang kalian pikirkan teman-teman. Mungkin berbeda pemikiran, tetapi niat Pi Network itu sangat-sangat mulia teman-teman. Oke, sekarang gue lanjut untuk postingan yang kedua ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, banyak sekali ya yang menyamakan untuk foto-foto yang diposting daripada Bitcoin itu sama persis apa yang terjadi di acara konsensus kemarin ya teman-teman ya. Tidak perlu banyak bicara, 1000% percaya pada Pi sepenuhnya. Nah ini teman-teman ya, masih banyak loh orang-orang saja di luar sana itu menekankan bahwa percaya saja kepada Pi 1000%. Nah ini sebenarnya kalau kalian pikir secara nalar itu kayak agak masuk logika ya. Kenapa Bitcoin memposting postingan seperti gambar Nicholas gitu kan. Ini kalau kalian lihat sendiri, kalau kalian teliti sendiri, itu sebenarnya mirip teman-teman, udah berjenggot gitu kan, pakai kacamata, dan itu sama sekali mirip. Cuma di sini pertanyaannya, apakah kalian percaya gitu kan? Tetapi kalau kalian melihat lagi video gue yang di awal tadi, kalian harusnya paham lah mengenai video Nicholas Kokalis tersebut lah. Ini sudah pernah gue bahas juga ya mengenai gambar ini. Nah ini suatu kemiripan yang kalau teman-teman pahami itu sebenarnya memang ada keterkaitan gitu kan antara Nicholas Kokalis dan Bitcoin sendiri teman-teman. Dan di sini gue menekankan ya bahwa gue tidak akan bilang kalau Pi itu akan melebihi daripada Bitcoin ya teman-teman ya. Cuma di sini gue menekankan bahwa ETH itu bisa tergantikan oleh Pi Network ya teman-teman ya. Ingat ya, karena komunitasnya itu sangat besar sekali. Untuk jaringannya itu sangat-sangat berinovasi lah, sangat-sangat memikirkan apa yang kedepannya itu akan dilakukan di dunia ini teman-teman.
Dan kalau kalian lihat ya, kalau kalian lihat itu pas live di Coindesk itu, kalian coba lihat komunitas mana yang kayak gitu, nggak ada boy. Itu cuma P lah, itu udah terlalu besar sekali ya untuk komunitasnya ya. Oke teman-teman, sekarang gua lanjut ya untuk postingan yang terakhir ini dari Dorishin teman-teman. Ini lumayan cukup banyak dan gua akan bacakan buat teman-teman yang mungkin masih setia terhadap project ini teman-teman. Dan di sini dikatakan bahwa para pelopor global yang terhormat, saya harap Anda semua baik-baik saja. Sungguh menginspirasi melihat para pelopor global kita begitu bersemangat dan sepenuhnya mendukung pidato Dr. Nicholas Kokalis kemarin. Coindesk telah mengakui Pi Network karena memiliki pengikut yang loyal dan vokal yang menyebut kami sebagai Pi Army. Kita Pi Army ya teman-teman ya. Saya perhatikan bahwa selama siaran langsung Konsensus Toronto 2025 di YouTube 99% komentar mendukung Pi Network dan di sekitar 90% pesertanya mendukung GCV di antara para pelopor ini. Meskipun Dr. Nicholas tidak banyak bicara, ia menyampaikan beberapa poin yang sangat penting. Ia menekankan bahwa sementara kita mempertimbangkan desentralisasi dan AI, beserta tantangan teknis dalam penerapan teknologi ini, aspek penting lainnya yang perlu ditangani adalah konsep penangkapan nilai teman-teman. Di masa depan, di mana lebih banyak pekerjaan dilakukan oleh agen dan AI, penting untuk memastikan bahwa nilai tidak hanya diperoleh oleh beberapa individu atau perusahaan, tetapi juga dapat diakses oleh lebih banyak orang. Disinilah blockchain dan proyek kami dapat membuat perbedaan yang signifikan. Dan dari penataan tersebut, kita harus memahami mengapa Pi Network mengambil pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan mata uang kripto lainnya. Kemudian Dr. Nicholas memahami dengan jelas pentingnya penelitian dan teknologi. Dan ia mengartikulasikan bahwa proyek kami harus menyeimbangkan teknologi dan perolehan nilai. Ia menekankan bahwa manfaat dari nilai ini harus menjangkau banyak orang, bukan hanya minoritas yang memiliki hak istimewa. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan kemudian ia menekankan bahwa teknologi seharusnya memberi manfaat bagi semua orang biasa, bukan hanya segelintir orang. Selain itu, ia mencatat bahwa seringkali ada jeda antara saat teknologi ditemukan dan saat teknologi tersebut diadopsi secara luas. Misalnya di bidang AI, saat ini kita tengah mengalami terobosan signifikan dalam hal model yang dapat dicapai. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk aplikasi dan produk inovatif seperti pengenalan awal listrik. Tidak semua rumah tangga langsung memiliki listrik. Sama seperti tidak semua usaha industri menggunakan mesin pembakaran pada awalnya. Banyak juga orang tidak memiliki mobil pada saat itu. Dan ini menunjukkan bahwa Pi Network bertujuan untuk berinovasi dan merevolusi cara kita menggunakan Pi sebagai metode pembayaran teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Apa yang gue bilang tadi ya, pola pikir kita itu berbeda ya teman-teman ya, karena kita itu pelopor teman-teman. Memang banyak yang skeptis terhadap proyek ini di awal ya. Ingat ya, di awal itu masih banyak yang skeptis. Tapi lambat laun kita lihat aja nanti untuk masa depan ya, apakah Pi memang menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya teman-teman. Oke, next. Namun adopsi Pi secara luas akan membutuhkan waktu. Penting untuk mengingatkan semua pelopor Pi Network bahwa ini adalah revolusi yang membutuhkan kesabaran ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian semua yang mungkin menginginkan uang cepat, kalian mending out dari Pi Network teman-teman, karena kita itu butuh waktu ya untuk mencapai semua itu ya. Jangan sedikit-sedikit kapan nih bang uangnya bang, jangan gitu teman-teman, karena ini sebuah inovasi baru ya. Jadi memang kita itu perlu waktu yang panjang ya teman-teman ya. Oke, kolaborasi juga penting untuk mencapai penerimaan yang luas ini. Nah, konferensi 3 hari ini memiliki banyak agenda seperti Bitcoin, stablecoin, dan status legislatif terkini seputar stablecoin. Pada topik saya berikut ini, saya akan membahas stablecoin secara lebih rinci. Dan
Saya tahu banyak pelopor berharap Dr. Nicholas mengumumkan harga Pi, tetapi harapan itu menyesatkan. Konferensi ini tidak hanya membahas jaringan Pi dan tidak tepat untuk selalu berfokus pada kekuatannya. Seperti yang saya sebutkan, Dr. Nicholas Kokalis tidak dapat memberikan harga untuk Pi. Harga ditentukan oleh pasar bursa. Kita perlu bekerja keras untuk memastikan bahwa harga tersebut sesuai dengan nilai GCV teman-teman, dan ini perlu waktu yang sangat panjang teman-teman. Jadi buat teman-teman semua itu jangan selalu menyalahkan ketika teman-teman itu menjadi sangkuter itu jangan sampai menyalahkan Pi Network itu, jangan mengolok-olok Pi Network di kolom komentar gua gitu teman-teman. Kalian sangkuter itu kalian salah kalian sendiri gitu loh. Kalian nggak perlu gitu kan beli pas lagi mahal-mahalnya kan. Dan sekarang gua udah bilang ya, ketika Pi Network hari ini atau besok lah menyentuh 0,5, kalian segera masuk. Itu adalah titik support terbaik teman-teman. Kalau kalian itu pengen mengambil keuntungan Pi Network secara cepat, nah itu kuncinya teman-teman. Kalau kalian menginginkan harga Pi Network langsung tinggi dari ekosistemnya, itu gimana ya, itu mustahil lah, itu butuh waktu yang sangat panjang teman-teman. Jadi sabar aja teman-teman. Untuk project ini memang penuh tanda tanya, dan ini adalah suatu proses ya. Ini adalah hal baru mungkin di dunia teknologi, tetapi kita yakini, dan kemarin Dr. Nicholas menyatakan bahwa saya itu butuh kepercayaan. Nah itu teman-teman, kepercayaan dari pionir itu yang akan menguatkan daripada core team ya teman-teman ya. Ingat ya, kepercayaan itu yang menguatkan daripada core team. Oke teman-teman. Oke, mungkin kayak gitu aja ya untuk video kali ini ya teman-teman ya. Semoga aja bermanfaat untuk teman-teman semua yang sampai detik ini ya masih setia terhadap project Pi Network teman-teman. Dan buat teman-teman semua yang baru join di channel YouTube gua, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara subscribe channel ini supaya gua bisa berikan informasi mengenai Pi Network setiap harinya teman-teman. Oke, dan gua Raka pamit undur diri terlebih dahulu, dan salam sukses ya buat teman-teman semua. Pasti sukses, pasti sukses. Bye bye teman-teman.